Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jelang malam, ketemu lagi dengan saya Andre. Di segmen kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita horor pendek ya. Cerita ini ditulis oleh Kang Arif Halim II. Buat sahabat jelang malam yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya, supaya video-video dari channel jelang malam terupdate di channel kalian. Dan tidak usah menunggu lama lagi. Ceritanya dimulai dari sini. Buru motor terdengar dari kejauhan menyisir hutan. Tidak lama suara motor itu seperti tenggelam oleh lebatnya hutan. Ternyata motor itu masuk di genangan lumpur yang membuat motor itu selip atau tidak bisa jalan, terjebak di kubangan lumpur. Suara-suara hewan hutan yang muncul tiap sore sekarang saling bersahutan satu sama lainnya, memecah sunyi waktu itu. Heng, heng, blok, 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 blok. Semakin dipaksakan, motor yang terjebak itu semakin susah dikendalikan dan dikeluarkan. Raut wajah panik terlihat oleh wanita muda yang berkerudung hijau daun itu. Sesekali wanita muda ini melihat ke atas dan sekeliling hutan. Semilir angin tipis menerpa badannya yang tidak memakai jaket dan membuat wanita muda ini begitu kedinginan. "Duh Neng, motornya malah mati Neng," ucap bapak setengah baya ini sambil menunduk dan meniup busi motornya. Dilihatnya businya ternyata basah yang tenggelam akibat lumpur. Sesekali bapak ini mengelap dan meniup busi dan dimasukkan, tapi tetap saja tidak ada perubahan. Terlihat kesal dan membanting helmnya yang dikenakannya. "Sok baku motor teh, jol-jol parum wae di tempat haraeun." Bapak ojek ini ngedumal akibat motornya mati di tempat yang sunyi. "Masih jauh pak?" tanya wanita muda yang bernama Intan ini. Terlihat wajah memelas dan kecapean diperlihatkan mamang ojek ini. Deru nafas terdengar, dadanya terlihat naik turun akibat lelah yang dirasakan. "Tinggal leuwih hutan ini, baru sampai Neng," jawab Mang Delu sambil mengipas-ngipas badannya memakai daun kering yang jatuh. Intan terlihat meniupkan mulutnya sambil duduk di dahan kayu kering dan membuka benda pipi di sakunya. Sayangnya sinyal tidak tersambung karena sudah termasuk daerah terpencil. "Gimana atuh Neng?" tanya Mang Delu. Neng Intan hanya mengangkat pundaknya mengisyaratkan tidak tahu. "Kalau berjalan bagaimana Mang?" jawab Neng Intan, tapi malah balik bertanya. Mendengar pertanyaan Neng Intan, Mang Delu hanya tertegun dan melihat ke atas langit, menodongkan kepalanya. Terus memandang jauh ke arah depan sambil bergidik ngeri seakan ketakutan. Tapi Mang Delu menyembunyikan perasaan tempat ini yang begitu banyak cerita mistis di dalamnya. "Ayo Neng, berkemas, jangan sampai kemalaman," ajak Mang Delu sambil berdiri dan melihat ke arah jam tangan yang di pergelangan tangannya sebelah kiri. Jam menunjukkan jam 16.29. Tidak menunggu lama mereka pun bergegas meninggalkan tempat itu. Dengan Mang Delu meninggalkan motor di kebun lumpur itu demi menyingkat waktu untuk sampai di tujuan. Neng Intan adalah mahasiswi kebidanan di suatu kota besar yang terkenal dengan talasnya. Setelah lulus, Intan bekerja di rumah sakit swasta di kotanya. Iseng-iseng ikut tes CPNS, tapi Tuhan berkata lain. Intan diterima dan dipenugaskan di tempat yang terpencil. Tepatnya di kampung Cisaranten yang berada di bawah kaki gunung. Yang perjalanan dari terminal untuk sampai tujuan harus menggunakan jasa ojek seperti Intan sekarang pergi. Sesampainya Neng Intan di terminal, Neng Intan mencari ojek sesuai perintah dari pamannya yang istrinya memang tinggalnya dekat daerah sini. Tapi ada kejanggalan di sini. Semua ojek yang ditanya hampir semua menyarankan Neng Intan untuk tidak melanjutkan ke sana. Malah menyuruh meminta pindah tugas.
Kebetulan ada bapak-bapak paruh baya yang bersedia mengantarkan Neng Intan ke Cisaranten. Demi mempersingkat waktu, Neng Intan dan Mang Delu sepakat tentang harga, lalu mereka pun berangkat dan meninggalkan stasiun. Bukan tidak berpikir, dalam perjalanannya Mang Delu sudah berpikir matang-matang untuk mengantarkan penumpangnya ke tujuan yang terkenal akan jalur yang dilewatinya adalah jalur mistis. Kabar yang beredar dan sudah menjadi rahasia umum, jalur Cisaranten adalah jalur terlarang, begitu juga kampung Cisaranten. Terkenal kampung tanpa agama, tertutup bagi dunia luar. Dan juga terdengar Cisaranten adalah kampung misterius. Siapa saja mendengar Cisaranten dengan sejuta cerita di dalamnya akan begidik ngeri. Sebagai orang terpelajar, membuat Intan menyampingkan hal-hal macam seperti ini. Logika yang Intan pakai dan tidak begitu terpengaruh oleh omongan-omongan yang didengar selama di terminal. Begitu juga Mang Delu selalu memberi tahu dan selalu mewanti-wanti kepada Neng Intan. Hewan malam seakan sudah menyambut kedatangan Neng Intan dalam perjalanannya ke Cisaranten. Semak belukar rimbun di kiri dan kanan tumbuh liar, menandakan jarang lewatnya jalan ini. Mang Delu terlihat menggendong tas milik Intan. Dan juga di pundaknya Mang Delu memikul tas lainnya. Neng Intan yang asik dari tadi mendengarkan musik tidak terlalu menghiraukan perjalanannya. Tanpa Neng Intan sadari, banyak sorot mata yang mengintai dan memperhatikan mereka. Beberapa lama, Neng Intan menghentikan langkahnya karena Neng Intan menyadari ada hal yang aneh. Ya Mang Delu tidak berada bersamanya dan Neng Intan sudah masuk di perkampungan yang begitu ramai. Seakan menyambut kedatangan tamu. Hingga binar sorak-sorai terdengar meriah. Melihat ini semua membuat Neng Intan seakan tersihir, tapi tidak lama. Neng Intan kembali sadar dan kembali mencari keberadaan Mang Delu. "Mang, Mang!" teriak Neng Intan sambil melihat ke arah kerumunan banyak orang. Tapi Mang Delu tidak nampak di pandangan Neng Intan. "Punten, Neng." Neng Intan dikagetkan oleh suara tua renta yang terlihat menyodorkan tangannya ke arahnya. "Iya Pak." Terbata-bata Neng Intan menjawab dan sambil menyelami tangan keriput tapi dingin dan putih pasi terlihat Neng Intan. "Hayo Neng, tos waktu nak." Kakek ini menyebut sekarang waktunya dan membuat Neng Intan kebingungan apa yang dimaksud kakek ini. Maaf kek, kakek ini siapa?" tanya Neng Intan. "Saya kepala adat desa ini. Perkenalkan, nama saya Uyut Nango." Jawab kakek yang mengenalkan dirinya yaitu Uyut Nango. Semakin lama membuat Neng Intan merasa ada kejanggalan di kampung ini. Terdengar sorak-sorai dan hingar binar, tapi ada keanehan di setiap wajah para warga yang dilihat wajahnya mereka datar, tanpa ekspresi dan semuanya pucat pasi. Menyadari Neng Intan sudah sadar, membuat Uyut Nango mengangkat tangan dan serentak hingar binar dan sorak-sorai berhenti. Dan suasana menjadi sunyi dan membuat Neng Intan melihat kejadian ini ketakutan. Bagaimana tidak, semua mata tertuju ke arah Neng Intan. Tatapan mereka seperti tatapan hewan buas yang siap menerkam mangsanya yang lemah itu. Senyuman menyeringai Uyut Nango dan mendekat ke arah Neng Intan dan berbicara sesuatu. "Waktu nangges nincak wanci gelis. Kudu aya dua wanoja di ieu lembur. Ieu kadatangan wanoja deui, berarti hiji wanoja kudu jadi layon. Yang kudu jadi kadaharan urang Balerea." Ucap Uyut Nango dengan tatapan tajam dan sedikit keluar air liur di sela mulutnya. Menerangkan di kampung ini tidak boleh ada 3 perempuan. Kalau lebih, salah satunya harus dikorbankan dan menjadi makanan mereka. Akhirnya Neng Intan sadar. Dari tadi semua yang dilihatnya hanya laki-laki tanpa ada perempuan. Mendengar penjelasan semua dari Uyut Nango membuat terbelalak mata Neng Intan dengan membuka mulutnya tak percaya. Kejadian yang sering dianggap mustahil dan kolot olehnya benar-benar terjadi dialami saat ini.
Mulutnya seakan terkunci dan badannya susah bergerak. Lurir bening terlihat menetes membasahi pipinya. Pasrah saat melihat Uyut Nangoh mengeluarkan benda putih nan tajam di samping pinggangnya. Cap, cap, seger daging teh. Ucap Uyut Nangoh dan menempelkan benda tajam itu di leher Neng Intan. Kembali sorak-sorai tanpa ekspresi terdengar seakan mereka menyuruh cepat Uyut Nangoh agar cepat membunuh Neng Intan. Bunuh, cepat Uyut, lapar. Di perutnya dulu Uyut, jangan lama-lama Uyut. Telinga Neng Intan seakan penuh. Dan mau tidak mau Neng Intan harus menerima apa yang sedang terjadi. Dalam hati Neng Intan berdoa dan meminta ampun kepada Sang Pencipta dan penitip salam lewat doa kepada Tuhan untuk disampaikan kepada keluarganya. Uyut Nangoh terkekeh dan siap memutar benda tajam itu di leher Neng Intan. Dan rambut Neng Intan sudah dijamak. Dan benda itu siap menjadi jagal bagi Neng Intan. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ajan berkumandang dan semua bubar dan berpencar sambil menutup telinganya dan berteriak. Panas, panas, masuk ayo masuk. Gitu juga Uyut Nangoh melepaskan benda tajam itu dan ambruk di pangkuan Neng Intan dengan mata terbelalak mulut menganga. La ilaha illallah. Sholawat, takbir dan suara kuntungan dan teriakan memanggil suara Neng Intan terdengar jelas. Dengan sedikit memaksa Neng Intan berteriak dan terdengar oleh warga. Tolong. Nah, ada suara itu. Para warga menyorotkan ke arah segala arah senternya dan kembali para warga menajamkan pendengarannya dan mencari sumber suara. Di sini tolong. Para warga menyenterkan senternya ke arah jurang karena warga sangat yakin sumber suara ada di bawah jurang. Benar saja, sumber suara itu ada di bawah. Dengan badan kurus dipenuhi tanah, akhirnya Neng Intan ditemukan. Pencarian selama 1 bulan terbayar dengan selamat. Tapi ada trauma terlihat di wajah Neng Intan saat itu pertama ditemukan. Pencarian atau hilangnya Neng Intan dapat dilaporkan dari Mang Delu di saat motornya terjebak di lumpur. Neng Intan pamit untuk buang air kecil dan setelah itu Neng Intan hilang bak ditelan bumi. Mang Delu sudah mencari ke sana kemari. Dikarenakan waktu mendekati maghrib, Mang Delu pun untuk melapor atas kehilangannya penumpang itu. Pencarian selama 1 bulan dibantu aparat kepolisian dan ustadz di sana. Akhirnya Neng Intan dengan selamat ditemukan. Menurut penuturan Pak Ustadz, Neng Intan diambil di Sasabgen atau Linglung masuk ke dunia mereka. Dan Neng Intan masuk ke kampung Cisaranten. Dulunya Cisaranten itu satu dusun besar. Akibat bencana alam tanah longsor tertimbunlah suatu dusun itu. Wallahu a'lam.